Enggak, padahal Kenapa belum begitu? ngomong bang, uangnya lagi. Belum selesai. Kok kenapa lari Oke, dia? dia. Juma, adikmu itu si Celebes. Mungkin Ketakan, takut bang, takut samamu ketakan bang. tadi soal salah pencet. Hmm. Apa dia mau Seram minum kopi kali. cyanida kali ya? Suka dia kopi cyanida dia. Tuh, Seram Ayo kali. silakan, waktunya dipersilakan, mumpung belum Iya. tutup. Angkat tema silakan. Yuk kita dialog 1 jam aja ya. 1 jam. Ya. 1 jam katanya 5 menit tadi katanya. Ini permintaan Kalau hatinya, buat Bang. Anda 1 jam. Oh, Silakan. 1 jam. Tadi saya Iya. pertama mau naik sama Tahta, tapi karena ada abangnya Tahta di sini, gimana ini? Tahta gimana? Aku naik sama kau apa naik sama Oh, Juma? enggak, kapan? Kalau ke saya itu gampang. Kamu seumur hidup tak persilakan bertanya besok ya. Seumur hidup. KTP Gimana? doang yang ada seumur hidup, bro. KTP seumur hidup Sekarang ada. sekarang kamu sama Bang Juma dulu. Kalau Oh, masalah sama. tanya jawab besok seumur hidup kamu tak suruh bertanya itu. Oh, berarti kamu takut salah jawab ya, makanya kamu suruh Juma yang jawab. Oke, saya bisa jawab. Aduh. Briefing lagi kan? Gak usah kalau Kerbau betina, selama Anda masih Kristen, Anda tidak akan bisa menghadapi Muslim. Itu aja kuncinya. Ini kan mau bertanya, tadi kan bertanya sama Tahta. Ya, Karena saya jawab. Selama Anda masih Kristen, Ustaz, Anda masih saya- strata di bawah. Kan ada Juma kan, jadi gimana nih? Katanya kan Juma kan Gurunda, Tahta Adinda, ya kan? Kau begundal. Jadi yang mau menjawab siapa? Gurunda apa Adinda? Gurunda. Kalau ada Celebes Pertanyaannya dulu apa pertanyaannya? Jawabannya siapa nih? Rahmat. Iya, jawabannya Sama siapa Rahmat. nih? Tahta sama Mbak Juma nih. Ya, saya satu kali. Sudah. Alamak. Ya udah, pertanyaan. Lanjut. Oke, kalian. Tapi kok bisa kalian berdua jawab ya, tapi dengan jujur ya. Alamak. Yang kelamaan bang, Kerbau, waktunya ini waktunya Biar tahu berjalan. siapa yang benar apa yang jawabannya yang mana yang dari kalian berdua itu yang benar mana gitu. Ya, sudah, silakan. Silakan, ayo. Hey, bertanya aja susah kau. Aduh, parah ini. Sebelum saya bertanya, kalian berdua harus jawab. 1, 2, 3. Pertanyaan dulu apa pertanyaannya? Oke, coba dulu kalian jawab dengan jujur secara konteks tentang surat 33 ayat 56. Ya, itu rahmat. Jadi selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangan kamu artikan sama selawat di situ. Harus tahu lafadz mustarok. Selawatnya Allah maksudnya Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan malaikat dan orang beriman ya sama seperti selawat saya kepada nabi-nabi yang lain. Ya, nah terus. Tapi konteksnya nggak ada rahmat, bro. Loh, makanya kan kamu udah tahu tentang ulumul Quran. Satu kalimat bermakna beda-beda banyak dalam Al-Quran. Seperti roh, musyrik. Saya dengan Bang Juma dari dulu udah 10 tahun lebih. Tidak mungkin berbeda. Jadi menurut kamu salawat itu apa? Bentar bang, mau dijawab bang Kerbau. Silakan bang. Sama Juma. Oh tadi Tata udah, sekarang Juma sekarang. Ya. Oke, ya. Jadi ketika Anda berbicara mengenai salawat di sana, tentang rahmat, tentang pujian dan seterusnya, secara logika gini, kata mandi itu adalah satu kata yang sama, mandi. Yang mandi di sini berbeda ketika yang mandi itu bayi, yang mandi itu adalah anak dewasa, yang mandi itu anak-anak kecil, dan yang mandi itu orang tua, orang jombo. Sama-sama mandi, tapi kaidah penerapannya itu berbeda. Kenapa? Karena objek yang mengalami itu. Sama ketika kemudian Rasul Muhammad SAW mendapatkan pujian dari sesama manusia, pujian dari Allah. Pujian dari Allah salah satunya kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah kepada beliau. Pujian Allah langsung nih kepada beliau. Mandinya bayi itu tidak sama dengan mandinya orang dewasa, tapi sama-sama mandi. Samalah itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah. Begitu, Bung. Sama-sama mandi, tapi mandinya anak bayi itu berbeda dengan mandinya orang dewasa. Kalau anak bayi mandi dimandikan, kalau orang dewasa mandi sendiri, padahal sama-sama kata mandi. Begitu juga salawat. Salawatnya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah pujian, sanjungan, prestasi yang diberikan oleh Allah, rahmat kepada beliau. Sedangkan salawatnya manusia kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah pujian dan pengharapan kemudian untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Ada perintah. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka kelak aku akan berikan syafaat kepada beliau. Ini berlaku kepada umat manusia. Jadi kita bersalawat itu menyanjung Rasulullah, untuk kemudian Allah menakar daripada salawat kita itu, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi analoginya yang tadi mandi itu bagi orang-orang berbeda kaidah mandinya antar satu. Ini sesama manusia aja berbeda. Bagaimana dengan Allah, dengan makhluk ketika bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu, Bu. Silakan Bang Kerbau. Ada lagi. Ya, boleh boleh nggak Penjelasan saya dari si Juma ini kan terlalu panjang, tapi tetap juga itu aja intinya, muter-muter. Lebih singkat si Tahta sebenarnya. Ya memang dia Sebenarnya singkat tadi. Lebih layak Gurunda itu sebenarnya si Tahta daripada si Juma. Ya, Nggak usah kayak gitu, daun kayak gitu. Udah basi kayak gitu itu. Tahtanya Oke. jawabannya Oke. singkat, padat, jelas. Oke. Baik. Jadi gini. Dibandingkan Juma terlalu panjang kayak ini, kayak Gini. mau diputar, tetap Oke. itu aja di nyontek sama si Tahta. Ya, udah sama. iya nggak apa-apa. Sekarang gini. Itulah Juma Saya, ini menjelaskan, dia mencontek dari si Tahta. ya oke. Giliran saya Makanya bertanya. tadi aku pingin aku Juma dulu yang menjawab. Pingin Oke, aku tahu, karena aku udah tahu pasti jawabannya si Tahta. Oke, giliran saya bertanya kepada saudara. Apa makna daripada hosana bagi Yesus? Emang kamu, saya izinkan kamu bertanya sama saya. Saya di sini undang host untuk bertanya sama kalian. Oh, begitu. Gitu loh Juma. Mau Jadi tanya. jadi tunjukin Juma, kamu tuh pintar di depan netizen. Makanya aku tadi berharap. Jadi karena Anda tidak mau ditanyai, berarti Anda Bukan itu nggak mau ditanya, bukan tidak mau BODOH ditanya. di depan netizen Bukan gitu tidak mau maksudnya. ditanya. Cuma Tata yang pintar, cerdas dia. Anda ditanya, Anda tidak mau, berarti Anda BDODO gitu. Bukan, kamu kan baru Tapi- datang tadi. Sebelum kamu naik, saya dikik sama hostnya gara-gara Andi Celebes. Enggak, saya tanya aja pertanyaan yang sama. Apa maksud hosana bagi Yesus? Saya bertanya tentang ini. Kalau saya sudah bilang sudah selesai, sudah oke penjelasan kalian, baru kamu bertanya. Nggak bisa Paham. kamu ngatur, kamu tamu di sini. Loh, Sebagai nggak tamu bisa Anda lah. yang diatur Kamu harus- oleh tuan Kamu rumah. harus bertanya sama saya lagi. Itu gimana? Saya tanya apa penjelasan maksud saya. hosana bagi Yesus? Gitu loh Juma. Kamu harus bertanya Ya, ke saya. Gimana penjelasan saya dari kamu? tanya apa maksud Gitu. hosana bagi Yesus? Masa kamu bilang Jawab. mandi? Gimana Tahta? Dibilang dia mandi loh. Kamu bilang rahmat, Juma bilang mandi. Itu analogi bagi anak kodok yang tidak paham tentang salawat. Tahta jelaskan dulu sama ini. Nah, itu Abang kan? Uni. Aduh. Ada Ya. sesi di mana Anda ditanya, tolong dijawab. Coba dulu, Apa Tahta. maksud Jadi maksud mana yang hosana? Gurunda, mana Dinda? Coba Dijawab deh, Bang Tahta. Kerbau. Ini Anda sudah kerbau betina Coba lagi. dulu. Ditanya satu pertanyaan aja, Anda kok Jangan kayak gini? salah. Tulang Kenapa saya bisa oleng? menghidup menghormati loh. Kamu Kenapa jangan oleng Anda? Kenapa oleng? Kalau Anda coba, bisa Tahta, menghidupkan coba. orang mati, kenapa Gimana Anda nggak boleh, jelasnya? nggak bisa jawab pertanyaan saya? Apa Coba maksud jelaskan. hosana bagi Yesus? Artinya, Coba. rahmat atau mandi sih? Masa dibilang mandi? Apa maksud hosana bagi Yesus? Jawab. Inilah Tahta nih kan malu-malu dia. Nah, Sebenarnya kan? sebenarnya Anda sudah ketawa, kerbau dia cuma. betina lagi, tapi Penjelasan dia otak udah nggak salah. punya. Masa mandi? Inilah susahnya kalau mewakili agama tapi Gimana, tidak bawa Tahta? otak, otaknya lupa di Mandi palungan. dijawabnya Tahta. Coba dijawabnya mandi loh.
Gimana Kau bang? bilang Turunin rahmat. nggak bang? Kalau nggak mau Juga. jawab itu. Dasar. Dasar. Tergantung Coba. Coba lu Kelamaan nyembah manusia ini. Coba Tata. Kau bicara lah. Kau jangan kayak Bukan, gitu. udah aku bilang. Bang Nah. Juma itu biar kamu paham, saya singkat, biar Bang Juma yang menjelaskan. Maksud Kok kata-kata dibilangnya mandi? Loh, gini loh. Katanya mandi tadi, di kau situ. bilang rahmat. Saya sudah menjelaskan lafadz mustarok, satu lafadz maknanya beda-beda. Maka diartikan mandinya anak kecil dengan mandinya kerbau ya beda kayak gitu loh. Tapi dia bilang mandi. Nah Gimana iya, sih? biar kamu Nenekmu paham. tuyul. Biar kamu paham. Tata. Sudah tedong betina lagi kau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Kau jangan malu bilang Juma tuh Sepertinya bego. Bang Juma Gue sama malu kau bilang Juma tuh bego. Jaga mulutnya jaga. Jangan gitu. Jangan kayak gitu Tata. Adanya di sini. Jangan usah malu-malu. Cuman ditanya, apa maksud Tuhanmu Kata. didoakan dengan kata Jangan Hosana? malu-malu. Kamu nggak Jangan bisa malu-malu. jawab. Jangan malu-malu kau bilang Yesus Juma tuh bego. didoakan, kenapa bisa gitu? Katanya Yesus Tuhan. Hosana anak Daud, Hosana. Selawatkanlah Yesus Iya, anak Daud. Kata. Kenapa ada Tuhan didoakan kayak gitu? Tata. Ah, Kau mungkin jangan Anda malu-malu punya lah. jawaban gitu. Silakan. Jangan Anda permalukan diri Anda di depan banyak orang. Silakan. Kerbau. Dijawab. Kalau nggak bisa turun ya. Iya, kerbau tedong silakan Anda jawab. Apa maksudnya Tuhan Anda itu didoakan gitu loh. Hosana, Hosana, anak Daud. Kamu bilang aja tadi mandi, nggak jelas Tapi kamu. bukan Susana loh ya, bukan Susana loh. Jangan sampai Nggak Anda, jelas. karena Anda nggak Masa ngerti original teh. Tiga-tiga, Bukan Susana enam. atau Katanya Susuna, bukan, mandi. tapi Hosana. Hosana, Kata? Hosana, Kata? anak Daud. Diselamatkanlah Gimana Tuhannya kata? Kristen, anaknya Mandi katanya. Daud. Bikin Diselamatkan dari mana itu? Tedong, jawab Tedong. Guru Unda Ini- bilang mandi, Adindanya bilang rahmat. Dasar tuyul, tuyul. Kelamaan kau nyembah lato-lato. Kayak gini lah Tata. jadinya. Tata. Makanya sama Manusia Bang Handi. berlato-lato kau Gurunda Tuhan Makanya kan. Gurunda sama dengan Handi udah dinaikkan. Memang kayak gitu sifatnya itu. Gimana Iya, nih iya Tata? sih. Guru Unda kau Makanya yang- Bahlul betul. kamu tadi sama Bang Handi kenapa tidak dinaikkan? Ya karena kamu kayak gitu. Nggak bisa disuruh bertanya aja nggak bisa. Woi, kalian juga kalian kasih lah si Tahta koin. Masa kalian kasih si Juma? Lebih Bang pintar Tata Tahta juga loh. Bang Kerbau mau. Kalian di Saya pasti netizen mau, gimana Bang Kerbau. Tahta? Kamu itu Tata. udah basi Kok kayak koinnya gitu. si Juma? Jadi Saya- teman-teman sekalian, Kristen maupun Kasih lah. Islam di negara ini, inilah cerminan daripada Teman-teman yang Kristen. menonton di Kayak gini, sini, ini, lebih pintar, ini lebih pintar. salah satu contoh. Dia punya akun kerbau betina karena memang otaknya kayak otak kerbau. Kalian gitu ya. tuh harus kasih gift sama Tahta lah. kita, Lebih pintar Tahta kita daripada menjelaskan Juma. tentang salawat teman-teman ketika Allah menyatakan Inna Masa dibilang Allah wa mandi? malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi dia mengartikan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW itu didoakan Kalian tuh dan kalau Allah ngasih juga gift itu berdoa. sama yang Jadi cerdas, jadi kayak Tahta cerdas. maksudnya beliau ini kepada siapa Allah berdoa itu Kalian- maksudnya kan karena ini Kalian pertanyaan kasih lah dari sama Tedong. Tahta. Nah, jadi adalah sangat hal yang menggelikan kalau ada Tedong yang bertanya ya kita wajar. Tahta. Makanya saya analogikan tadi mandi bahwa kemudian mandi bagi anak bayi, anak dewasa dan juga orang Orang tua lagi juga mandi katanya. sama mandi. Nah, Mandi. ternyata Tahta si bilang Tedong rahmat. ini teman-teman otak kerbau ini tidak memahami analogi yang Mandi, saya betul. sampaikan. Nah, Mandi. inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim bahwa tedong kerbau ini di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang Tata. seperti ini adalah orang yang dikatakan oleh Allah Tata. ulaika hum syarrul Mandi bariyah. katanya. Orang-orang seperti tedong ini adalah sejahat-jahatnya Cuma lu makhluk. aja. Kenapa dia Ya kan, kenapa Tata ya? dikatakan dia Bikin itu malu aja si sejahat-jahatnya Juma ini makhluk? sebagai gurunda. Karena otaknya tidak Masa berfungsi, mandi dibilang. teman-teman. Makanya Al-Quran mengatakan Kali-kali. Innal ladina Mandi. kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi orang-orang seperti tedong ini menurut Al-Quran, mereka ini dari golongan ahli kitab, orang-orang musyrik yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, tedong ini kekal di dalamnya selama-lamanya.
Lalu Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Si tedong ini adalah sejelek-jeleknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Karena bukan hanya keteknya yang bau ketek, tapi mulutnya, matanya, hidungnya semua bau ketek. Itulah dibilang kerbau. Mandi pun kerbau itu pakai kubangan lumpur. Kalau orang dibilang orang mandi itu pakai air bersih. Kalau dia ini mainnya di lumpur aja, makanya otaknya kayak gitu. Ditanya kenapa Tuhanmu yang katanya juru selamat justru didoakan agar selamat. Hosana anak Daud. Itu bukti ya bahwa Tuhan mereka itu didoakan. Tapi karena dia adalah tedong kerbau, ya seperti itu dah adanya. Itu namanya tedoloton apa pancek. Iya, tedoloton nama pance. Al-Quran mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Apa buktinya? Ayat ini. Orang itu kasih nama dirinya seperti misalnya Zulkifli Emabas, Tahta, Handis Lebes. Dia kasih namanya Tedong Betina. Dasar bahlul. Tujuannya menghina Islam, tetapi justru Allah buka dalil kebenarannya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan memperolok-olokkan mereka. Bang, abang kena repot bang. Turun dulu bang. Turun dulu. Ya kita sapa dulu. Bang Yo, assalamualaikum Bang Yo. Waalaikumsalam Bang Handi. Ini Bang Yo ini Hosana ini kok. Kenapa itu Hosana itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Kenapa masih Hosana aja? Kenapa? Apa yang disembunyikan kira-kira di sini Bang Yo? Iya, saya dari dulu itu, dari zaman waktu saya kuliah itu, waktu saya naik lagi. Lanjut. Assalamualaikum Garuda. Terusin dulu Bang Yo. Lanjutin dah, lanjut. Hosana, Hosana. Bukan Susana loh ya. Jangan diplesetkan. Ya, lanjut. Ya Garuda, betul itu. Hosana Matius 21 ayat ke-9 itu kan Hosana le. Le itu kalau dalam bahasa Indonesia kepada. Hosana semoga kiranya keselamatan, le kepada le ben David. Ya, Hosana le ben David. Semoga keselamatan kiranya diberikan kepada ben anak David. Anak David di situ maksudnya kepada Yesus. Saya tanya dari sejak zaman kuliah ke gereja Betani, saya pernah tanyakan. Itu para pendeta nggak ada yang tahu loh. Bahkan banyak yang berasumsi Hosana itu artinya pujilah Tuhan loh. Ada juga yang mengatakan Hosana itu sukacita loh. Makanya satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan itu kata Hosana. Padahal Hosana itu juga terdapat di dalam Mizmor Daud atau Sefer Tehillim. Mizmor Daud 118 ayat 25. Itu diterjemahkan loh, kiranya keselamatan, Hosana. Di situ Ana Hosana, lupa saya ayatnya itu. Bang Yuma kena repot, baru ngomong sebentar udah kena repot. Oh, kena repot ya? Sih yang bawa suka repot-repot ya. Padahal cuma lagi ngomong santai juga. Bang Juma kan itunya akunnya banyak itu. Banyak sih, mudah-mudahan sih mau kesini lagi. Gak apa-apa lah, biar istirahat dulu. Tadi juga saya telepon paksa kok. Bunyi ayatnya itu Ana Hosyana Ana Haslihna. Boleh kiranya Tuhan selamatkan gitu kan. Cuma kalau di dalam Matius 21 ayat 9 itu sangat jelas loh diksinya itu. Kalau kita parsing ya kata per kata begitu, itu akan tersusun sebuah kalimat yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu semoga kiranya keselamatan diberikan le kepada ben anak David. Jadi Yesus itu didoakan. Makanya para penerjemahan LAI tidak berani menerjemahkan Hosana. Bingung mereka. Mau diterjemahkan boleh kiranya keselamatan, ternyata Yesus didoakan. Alhamdulillah, balik lagi. Alhamdulillah, balik lagi.
Alhamdulillah balik lagi. Tapi kenapa ya LAI nggak mau jujur menerjemahin ke bahasa Indonesia ya? Kalau Hosana itu bukan tidak jujur, tapi tidak mau Iya, mau Mas. menerjemahkan. Ya kenapa maksudnya itu ada apa? Ya Oh, kalau oh. diterjemahkan ternyata Yesus didoakan selamat, gimana dong? Ya bilang aja itu sholawat, itu dirahmati gitu aja. Itu dia. Kalau dirahmati juga, jadi blunder dong. Ternyata Ya, Yesus diberikan rahmat, gimana? Maju Ya. kena mundur kena dong. Ya sama aja kan, kepada aku diberi kuasa dan berhak mengambilnya kembali. Apa bedanya? Karena Yesus itu mengusung teologi keselamatan, Bang. Kalau Yesus sendiri didoakan lah, terus gimana dong? Bangun lagi apa? Bah sulit ya. Mending kita bersolawat yuk. Di dalam bahasa Ibraninya Mazmur 118 ayat ke-25 itu diterjemahkan begini, ya Tuhan boleh kiranya keselamatan. Nah, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Coba aja dilihat Mazmur 118 ayat 25 itu diterjemahkan loh, kata Hosyana itu boleh kiranya diberikan keselamatan. Atau dalam bahasa Ibraninya Ana Adonai Hosyana, Ana Adonai Haslihna. Yang perlu digarisbawahi adalah 3 diksi pertama, Ana Adonai Hosyana. Itu diterjemahkan loh. Dan lihat terjemahannya, ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Kalau dalam Matius 21 ayat 9 diksinya jelas loh. Hosyana, semoga kiranya keselamatan. Le itu kepada. Ben anak David, boleh kiranya keselamatan diberikan kepada anak David. Tentu anak David di situ yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dilanjut Gurunda. Ini aku ini dulu ya. Aku sapa dulu yang baru masuk. Assalamualaikum Bang Wandi, selamat malam. Selamat pagi. Bang Afu, selamat pagi. Terus siapa lagi nih? Bang Yurip, selamat pagi. Silakan, ada yang mau disampaikan? Halo. Ikut nyimak aja bang. Oh, iya. Bang Yurip. Dulu bang. Ikut nyimak dulu. Oh. Dari Islam ya? Bugis. Semua ya? Pak Yurip ini si Turu. Orang Bugis ya bang? Bukan. Islam bang. Oh, Ya Islam. maksudnya dari Bugis apa dari mana? Ada yang heavy typing di bawah. Apa tuh? Ribut bet. Yang Kristen naik dulu kayak. Silakan. Itu user. Bang Billy sini naik, Bang Billy. Bang Billy katanya mau naik, nggak naik. Bang Billy gimana sih? Kabur. Agak jambak kabur. Lanjut Gurunda. Yang lain nggak mau nanya. Sahur. Ican Ucing, apa siapa nih? Bang Yurip mau nanya kali, silakan. Apa Bang Wandi? Hotelnya pada tidur ya. Aduh. Halo. Ketok siapa ketok? Ada diskusi apa ini malam? Ya Bang? Ya. Ada diskusi apa ini malam? Kok rame banget? Oh, Bang Lecan dari Kristen Bang? Yang Bang Ican? hah? Dari Islam apa Kristen? Bukan, aku ateis. Buddha. Oh ateis. Oh boleh. Silakan mau nanya apa? Ke Islam. Aku cuma mau bertanya, Ya silakan. tapi ini bertanya antara
Dijawab Nggak atau apa-apa, tidak santai hanya aja, gedein bertanya. aja suaranya, nggak apa-apa. Silakan, Bang. Itu Quran dia mengimani Allah Ibrahim, Yakub dan Ishak itu sama gak? Yang mau jawab silakan, siapa, Ustadz Asa apa ini Bang Jonathan? Aja. Tafadhol Ustazi. Itu yang disembah Nabi Muhammad itu apakah sama Allah Ibrahim dan seterusnya? Ya saya jawab dulu Bang ya. Ya, Ya silakan. sama, kalau dalam Islam sama. Makanya wa nahnu lahu muslimun nanti terakhirnya. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami diperintah kepada apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lainnya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Semuanya wa nahnu lahu muslimun, muslim. Maksudnya berserah diri kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah. Boleh ditanggapi? Silakan. Kalau begitu, aku lihat di beberapa kitab yang dalam Google tuh Allah Ibrahim bukan ke Yahweh, tapi kenapa dalam Al-Quran itu Allah? Oke. Jadi pertama ini nanti Gurunda, Bang Juma dengan Ustadz Nandar ya lagi. Jadi gini, kalau kita lihat memang nabi-nabi Israel itu tidak pernah menceritakan memberi nama Tuhan itu nama langsung enggak. Ya, pasti nama sebutan. Makanya dalam Islam juga ada 99 nama. Ya. Seperti Ar-Rahman, Ya Razzaq, itu kan sebutan. Nah, kalau Islam langsung Abraham atau Ibrahim itu mengenalkan nama itu Allah. Langsung diteruskan Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Langsung Rasulullah langsung mengenalkan nama ya Allah, meneruskan nenek moyangnya. Gitu. Ya, jadi bukan berbeda. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani di Arab dari zamannya Rasulullah tidak pernah debat masalah Tuhan. Ingat ya Muhammad, Tuhanmu Allah, Tuhan kami Yahweh. Gak ada. Karena mereka tahu Tuhan yang sama itu. Coba ada nggak pernah menemukan perdebatan orang Yahudi dengan Rasulullah tentang Tuhan? Perbedaan nama, gak ada. Makanya Allah baik itu dalam Munjid ya, komus terkenal dunia sudah. Bahkan yang ngarang pastor itu. Juga di kitab Muqaddas, Injil bahasa Arab. Nama Allah itu Ismun Aladatil Khaliq ya. Nama pencipta. Makanya orang Yahudi Nasrani di Arab tidak pernah membeda-bedakan nama Tuhan itu sama. Ya, gitu. Ada lagi Bang Ican, silakan. Kamu mau ditambahin dulu Bang, Bang Jonathan, apa Bang Juma? Kan aku lihat ikuti tuh ada satu pendeta tuh yang Kristen Ortodoks tuh namanya Dr. Bambang Nursina. Kan sekarang aku lihat dia penjelasan ya tidak sama lah yang selalu kita ramai-ramaikan di TikTok nih dengan argumen-argumen. Bambang Nursena itu bacaan Ibraninya salah semua itu, saya pernah lihat. Dia itu bukan jago Ibrani, bukan jago Yunani. Kalau jago pelesiran, jago bolak-balik ke Israel Palestina mungkin iya ya. Tapi kalau untuk ini nggak jago dia. Dan Anda kalau bisa melihat di dalam Sefer Shemot, Perek Esrim, Misbar Stayim, sangat jelas orang Yahudi itu mengakui bahwa sesembahan mereka itu Allah. Makanya Rabi Sadia Gaon ya ketika menjelaskan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat kedua yang berbunyi Anochi Adonai Eloheha, itu menyebutkan kata tetragramaton Yud He Vav He itu sebagai Allah. Begitu Bang. Jadi orang Yahudi itu betul apa yang dikatakan Ustadz Tahta,
dari sejak zaman baheula itu tidak pernah memperdebatkan, loh kok Islam Tuhannya Allah, kami Yahweh. Bahkan orang Yahudi tidak pernah menyebut Yahweh. Ya, karena mereka tahu Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berasumsi ya. Ini sayang sekali laptop saya sudah saya rapikan. Tapi seringkali saya membahas tentang ini. Rabi Sadia Gaon, rabi yang otoritatif yang hidup di abad ke-8, itu menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu Allah. Ya, bukan Yesus. Ya, justru aneh. Dari zaman Abraham sampai Musa, mereka mengajarkan Tuhannya Allah. Tiba-tiba datang sebuah kelompok yang mengaku pengikut Kristus, kok Tuhannya jadi Tritunggal. Ingat ya, saya kasih uang 100.000 kepada siapapun yang mampu membuktikan bahwa Musa pernah menyembah Roh Kudus. Anda cari di dalam Torah, Musa itu tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan tertulis Roh Kudus saja tidak ada di dalam Torah, karena Tuhannya berbeda. Tuhannya Yahudi Allah, Tuhannya Islam Allah, Tuhannya Kristen kok jadi Tritunggal. Ini yang kemudian berbeda gitu loh. Begitu. Jadi kalau Anda ingin membedakan Islam, bahkan saya pernah bertanya kepada orang Yahudi, bisa dilihat di YouTube saya. Ya, orang Yahudi itu menyebut Kristen sebagai apodajarah, penyembah berhala. Tapi ketika saya tanya, apakah Anda boleh ya bertefilah, berdoa di masjid? Boleh. Kenapa? Elohim Ehad. Karena dia percaya bahwa apa yang disembah oleh orang Islam ini adalah Tuhan yang esa, yang sama-sama disembah oleh orang Yahudi. Itu ada di YouTube, itu video saya. Cari aja video YouTube Yonatan Nandar ya. Saya berinteraksi dengan cucunya Paulus. Ada itu. Terima kasih. Tolong di subscribe Bang itu ya, YouTube-nya Bang Yonatan Nandar, hostnya juga ya, Bang Juba juga, semua, Bang Handi juga. Saya silakan. Boleh nanya nggak? Silakan Abang. Ini kepada Saudara Yonatan. Saya minta pertanggungjawaban saudara tadi. Barusan mengatakan Anda berdialog dengan cucunya Paulus. Sejak kapan Paulus punya bini, Bang? Tolong Paulus dijawab. itu Nama istrinya siapa? Nama cucunya siapa? Ya, Gurunda siap. Jadi Paulus itu sebelum lanjut. Paulus, jadi banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Paulus ini tidak kawin. Ya, Paulus itu dianggap berselibat, hidup tanpa istri itu konon katanya setelah dia masuk atau percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum dia percaya, sebelum dia mengalami sebuah peristiwa di gurun Sahara di Damsik ya, yang merupakan salah satu ciri nabi palsu ya. Itu kan ada tuh yang menerima wahyu di gurun gitu kan. Mungkin Gurunda Juma bisa menjelaskan itu. Itu si Paulus sebelum itu sudah punya istri, sudah punya anak. Itu ada videonya Gurunda. Saya bersoal jawab dengan orang Yahudi. Jadi ada keturunannya gitu. Cuma kalau masalah istrinya siapa, anaknya siapa saja, saya kurang tahu, belum punya data valid. Tetapi kalau ditanya anaknya Yesus, saya tahu ada 3. Yosef anak pertama, Justus anak kedua, Tamar anak ketiga. Terima kasih Gurunda. Oh gitu. Jadi nama istrinya bukan Susana, bukan? Wah, belum ada datanya. Belum ada. Abangku, aku belum berani memberikan sebuah jawaban atau klarifikasi terhadap pertanyaan itu. Cuma kalau Paulus menikah, itu datanya konkret lah, karena Paulus berselibat itu konon katanya setelah dia menerima Yesus ketika perjalanannya ke Damsik yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Oke ya Bang, aku turun dulu ya. Terima kasih semua atas penjelasan. Udah, Bang Ican udah pertanyaannya ada lagi nggak? Orang sudah mau turun kok dipaksa bertanya. Belum kelar Bang Juma.
Ya, Kalau Bang Ican belum udah. kelar nggak mungkin pamit. Oke, makasih Bang Ican Ucing. Ya, oke. Iya. Oke. Selamat malam Bang Ervan, Bang siapa nih? Bu Delima. Ada yang mau ditanyain mumpung Abang di sini. Bang cuma di sini. Silakan Bang Ervan. Mbak Delima. Halo. Assalamualaikum. Oh iya, Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam. di sini ada Kristen. Maaf, Christian belum pada naik. Ibu aja dulu boleh silakan. Sambil nunggu yang lain. saya mau tanya. Ada yang mau saya tanya. Mungkin sama Ustadz Nandar aja. Mungkin Insya Allah Ustadz Nandar Oh, gitu. tahu ya. Saya perkenalkan ya. Saya nama saya si Fitri ya, bukan Gang Delima. Maksudnya saya Muslim ya, saya Muslim. Gitu. Jadi saya mau tanya, saya pernah tahu ada umat Kristen itu kalau ada yang seperti berzikir ya, berzikir. Ibu suaranya bisa diketin lagi ke apa lo speaker ke mic-nya itu loh, mic HP-nya. Oh iya, ini bagaimana? Ya, bisa dengar? Bisa dengar? Coba lagi. Ah ya gitu. Ya, jelas? Jelas. Ah ya baik. Saya pernah melihat umat Kristen itu mereka seperti berzikir, dan mereka berzikir itu menggunakan bahasa Ibrani. Sepertinya seperti itu ya, saya nggak tahu. Nah, saya nggak tahu artinya apa itu zikirnya, dan kenapa zikir itu hanya orang-orang tertentu aja, tidak seperti kita umat Muslim kan semua bisa berzikir ya. Seperti itu. Mungkin Ustadz Nandar bisa menjelaskan, Ustadz. Ustadz, silakan Ustadz, persilakan. Ini pertanyaannya tadi apa? Ya, Zikirnya orang, zikirnya orang Yahudi apa zikirnya orang Kristen? saya melihat di sini ya, di Indonesia mereka berzikir, dan itu agamanya agama Protestan ya, saya lihat. Mereka berzikir, dan saya nggak ngerti bahasanya, mungkin bahasa bahasa Yahudi, Ibrani, saya nggak ngerti. Dan itu zikirnya hanya katanya untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang seperti kalau di kita itu ustadz gitu. Nah, kenapa tidak semua orang bisa gitu, dan artinya apa itu? Soalnya saya penasaran gitu. Sementara kalau kita kan di Muslim itu semua bisa zikir gitu. Ya, nggak, kalau ibu bertanya seperti itu, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya nggak tahu itu, kecuali ada sebuah potongan videonya ya, yang mereka gunakan ini bahasa apa. Karena ada sebagian denominasi Kristen itu berdoa cuma dengan menggunakan berbahasa roh. Mungkin kita yang tidak itu mungkin seperti itu ya yang mereka betul. ucapkan seperti itu. Berbahasa roh ini bukan bahasa Ibrani, tetapi bahasa yang tidak diketahui. Misalnya berak. Ya itu yang saya ingin tahu artinya apa. Kita putih kita itu. Jadi memang ada bahasa-bahasa yang tidak dikenali. Jangankan kita, mereka sendiri juga tidak mengenali, tidak memahami bahasa itu. Makin jadi saya tidak ini. Mana ada bahasa ini itu? Petak.
Ya, itu menjadi ya saya penasaran selama ini itu belum terjawab gitu. Iya. Saya belum berani bertanya, baru malam ini saya bertanya seperti itu. Ya, jadi Ya, belum dapat diidentifikasi Bunda Delima, belum dapat diidentifikasi kecuali ada potongannya. Cuma itu tadi, kalau ajaran Protestan selama ini saya belum pernah mereka itu menggunakan bahasa Ibrani selama ini ya, kecuali Kristen Timur begitu. Kalau di Indonesia sendiri nggak ada Kristen yang kemudian menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa liturginya. Mungkin saja bahasa roh itu. Ya katanya seperti itu, saya pernah dengar juga. Saya kebetulan kan punya usaha saya itu di salah satu pulau, dan pulau itu mayoritas Kristen. Mungkin kalau di pulau itu bisa dibilang saya aja yang Muslim seperti itu, karena ya saya punya usaha di situ. Apapun juga kadang ya kita berbaur juga ya dengan masyarakat gitu. Jadi ya kadang mereka juga mengajak kita untuk berdoa, atau mereka ajak untuk gabung dengan ini mereka. Cuman kalau iman sih saya alhamdulillah masih Muslim ya. Nggak bisa mungkin sampai saat ini saya juga masih harus belajar banyak tentang Muslim ya, tentang ilmu Islam gitu. Jadi ya saya lihat seperti itu, seperti itu saya lihat gitu. Makanya saya masih penasaran gitu. Memang saya pernah dengar itu bahasa roh, tapi artinya apa gitu. Gitu, itu aja sih. Cuman Bu Darni nih, Bu Fitri, Bu Darni ini kan Kristen nih, coba tanya dia tuh. Bu Darni. Oh, iya. Siapa yang mana ini Kristen? Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Itu malam. Bang Nandar ini kali aku diundang, tapi nggak pernah aku jumpa sama dia. Sorry ya, Bang Nandar yang ganteng. Ya, makasih Bunda Derni. Habis adik mengundang ibu pagi-pagi. Ibu sibuk cari duit, cari mamam. Bunda Darni, silakan Bunda Darni, itu ditanya sama Bunda Delima, ajaran Protestan yang menggunakan bahasa baru itu dari mana? Silakan Bunda Darni. Kami kalau Advent, maaf ya, kami Advent nggak ada bahasa roh, nggak ada. Protestan itu Bunda. Kalau saya lihat juga mereka yang berbahasa roh, pernah saya coba masuk ke dalam gereja Pentakosta ya kan, yang itu, aku takut. Karena orang itu berbahasa nggak ngerti, aku ribut kayak dan mereka nangis-nangis ya. Iya, aku dan takut. Mereka suka nangis-nangis. Ya. Aku kepingin aja, karena kan kepingin aja kok orang ini menjerit-jerit berdoa. Seharusnya kita kan berdoa itu dengan penuh Iya, harus dengan tenang. Kalau bisa masuk ke kamarmu, tutup, baru kau berdoa bertelut, memintalah ampun kau kepada Tuhan. Katanya, nggak disuruh kayak gitu berdoanya. Orang itu buat seperti itu zaman dahulu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kayaknya itu berbeda dengan yang mereka lakukan sekarang. Tapi saya bukan memburuk-burukkan ya. Itulah doktrin gereja masing-masing. Kalau kami di Advent nggak ada. Iya. Udah Bu Fitri? Iya. Mungkin nanti kalau ada yang naik Pantekosta kah atau Pentakosta, mungkin mereka bisa jawab. Iya, Pentakosta kayaknya itu ya. Karena Pantekosta kan ada dua, Pantekosta sama Pentakosta kayaknya. Antara itu ya. Kalau kami nggak ada. Cuman itu aja yang buat saya penasaran. Ya mereka punya seperti kita zikir, tapi artinya apa? Seperti itu, kita kan zikir itu kita tahu. Bu, aku pun pernah kulihat di YouTube teman-teman Muslim berzikir sama kayak orang Sinting juga. Sorry ya. Iya, sampai orang dicium bapak ustadznya kan, habis itu berjingkat-jingkat dia macam orang gila, kesetanan. Ya sama. Entah apa artinya kayak gitu ya kan.
Nggak pernah jingkrak Iya, kita. di YouTube kayak gitu. Di YouTube sama kayak Sudah Pentakosta. melenceng. Kalau Pentakosta Yang ini sampai Bu Dani yang sampai naik ke mimbarnya loncat-loncat kan, loncati lampu gitu yang di plafon ya kan? Ada kan? iya, Benar nggak? Betul. sampai jingkar, pokoknya Naik ditendangi kok. teman-teman kiri kanan. Masukan kali. Masukan Naik ke mimbar gitu, naik ke mimbar. Nah, habis itu dia loncati lampu, untung dari kesetrum gitu. Ya, benar nih. Iya, Habis iya. itu ada wadah berisi kayak tanah liat gitu, diambilnya dibasuh di mukanya kan gitu ya, dibagi-baginya mereka, dikasih kepalanya gitu, lengkap dengan Iya. sorban. Kotoran imam dijadikan ini. Bukannya Bu Dani pelakunya. Bukan, memang Kalau ada kami- Bang Handi, memang ada. Ada orang itu. Tapi kalau menurut aku Tapi sih bukan dari Islam, ini, dari golongan yang cinta imam itu, pengikutnya yang imam-imam itu loh, paham kan maksudnya? Iya, Yang minum kencing imam, makan imam ini gitu. Terlalu yang dilihat Bu Darni itu. Iya. Nggak tahu itu. Tapi kan Islam kan itu kan? bukan. Bukan. Memang penampilannya dari segi pakaian karena Orang kebetulan iya, dari pakaiannya memang Islam kok. dari Timur Tengah kan gitu. Kalau di Islam itu bahasa rohnya tertata dia, Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bahasa. Karena kenapa saya katakan itu bahasa roh? Karena kalbu semuanya itu yang mengucapkan di dalam diikuti oleh lisan dan kemudian ya hanya tertuju kepada Allah. Itu namanya zikir dalam Islam. Kalau yang tadi itu kan meraba kamu kuraba, kamu meraba aku meraba kamu aku meraba kita saling meraba, itu beda. Emang cuma kayak Sikira beraba. mantan pacarmu Bang Juma, mantan pacarmu. Kamu meraba aku meraba kamu, kita saling meraba-raba kan gitu, beda lah. Ini udah tengah malam Bang, jangan bicara meraba-raba. Oh iya, sorry. Oh Bang Juma, mantan pacarmu kan kayak gitu. Mantan pacarmu. Oh iya, betul. Benar nih, ternyata pernah nonton juga dia. Usra apanya ini meraba? Apa sih? Aduh, iya, aku pernah lihat. Risuli Lubis itu, Budari, Risuli Lubis. Gini, tunggu ya. Kalau yang cantik seperti itu jadi aneh kurasa. Padahal kita kan cantik, kita kan cantik. Maunya jangan gak usah berbahasa gitu dia. Ada satu room lagi ya. Tadi malam saya gabung di satu room lagi. Ada satu room ya. Namanya Sang Debaters. Menjual obat. Dan saya masuk kan, saya bilang di sini saya nggak mau berdebat karena saya pikir berdebat itu bisa menjauhkan rezeki, bisa mengurangi silaturahim, bisa menjauhkan bagaimana, pokoknya debat itu ya tidak baik, iya kan. Nah, saya bilang alhamdulillah sampai saat ini saya bangga saya menjadi seorang muslim karena Muslim ini semua diatur. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa kurang ilmu ya, masih merasa perlu banyak belajar. Muslim itu diatur, tidur aja kita diatur, jalan aja kita diatur, keluar dari rumah kita diatur, masuk toilet kita diatur, semua ada doanya ya. Semua ada. Saya dibilang curhat katanya Bang. Saya dikeluarin. Jangan lagi satu room sama si itu Rudi Yohanes. Saya dikeluarin tadi malam. Ibu jangan curhat di sini ya. Gitu. Ya, makasih dia nanya gini, Arsi kenapa Allah? Saya bilang saya tidak mau terima pertanyaan. Saya bilang karena ya saya nggak mau terima pertanyaan karena walaupun ilmu agama saya masih kurang. Tapi ketika saya mungkin bisa bertanya dengan dia, itu bisa sebenarnya ya. Tapi saya tidak mau berdebat, saya bilang. Saya hanya bilang, ya saya hanya mengungkapkan rasa bahagia saya gitu kan.
sebagai seorang muslim. Tapi saya dikeluarin, saya dibilang, ibu jangan curhat di sini ya, terusnya. Gitu. Dia tanya kalau Gitu ya. kenapa Allah, arsi itu apa katanya. Ya menurut saya arsi itu singgasana, bener nggak? Mudah-mudahan saya nggak salah. Cuman saya juga udah malas jawab ya. Saya cuman itu aja, langsung saya dikeluarin sama. Kayak Intinya jangan ke situ lagi ya Bu kalau bisa gitu. Iya. Kalau cuma bertanya mungkin nggak apa-apa. Jangan debat. Bu Darni ada yang mau disambung dengan Bang Juma, katanya kangen tadi. Enggak kangen ya. Enggak. Udah cerai kami, udah cerai. Talak 3. Talak 3. Makanya yang sekarang itu ya kita bicara yang baik-baik aja lah. Jangan sampai cerai lagi untuk yang kedua kalinya. Sudah bukan status pasangan lagi kita. Iyalah. Orang abang-abang dan ibu-ibu lah yang tanya aku. Benar. Iya. Jadi malam ini kita masukkan Ibu Darni dalam daftar pencarian orang ya. Oke. DPO. Jadi kita sambut temannya Bu Darni nih kali ya. Mian, selamat malam. Selamat pagi Mian. Mian. Ya, mendengarkan. Mian gak ada suaranya? Iya. Ada yang mau sampai. Saya mau dengar Bu Darni menyanyi, boleh nggak? Boleh. Apa ya? Boleh. Lagu yang paling sedih, Bu. Lagu yang paling sedih. Butet. Yang paling sedih. Apa ya? Butet, mau kemana Tet? Gitu, coba. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku Tonija. Ini lagi belum berangkat? Belum, insya Allah tanggal 21 Bang. Oh siap. Saya doakan abangku sampai di sana. Insya Allah gitu, kalau diizinin Allah SWT gitu. Amin. Kan. Ya, itu. Baik Bang, baik. Senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Ya. Minta doa-doa rekan-rekan ini Bang. Amin. Kami doakan. Amin ya Allah. Amin. Oke, mungkin Bu Darni mau disuruh nyanyi dulu. Oh ya udah nyanyi dulu. Bang Tony juga pingin dengar beliau nyanyi. Iya. Oh iya. Tapi enggak banyak-banyak ya. Sedikit ya. Iya, sedikit aja. Apa? Kau anugerah terindah dalam hidupku. Mantap, dundun. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Cuma kau terbaik. Cuma. Suaranya bagus, Masya Allah. Kan diganti itu. Juma itu Saking kan bagusnya Ustaz Tata kelempar dia. Coba lagu ini Bu Darni. Nenekmu kiper gagah berani, coba. Enggak mau. Bagus suaranya. Bagus suaranya. Kayak gereja. Penyanyi gereja. Kayak suaranya anggun loh Bang. Enggak loh, aku enggak penyanyi gereja, cuman jemaat biasa. Kalau eceknya nanti keluarga kami disuruh giliran bernyanyi, ya kami tampil gitu aja, belajar gitu. Kalau sekelas aku mana boleh nyanyi di gereja, harus lebih bagus lagi. Tapi suaranya bagus, kayak suaranya anggun. Masih lebih bagus lagi gitu loh. Paling aku krocok-kroconya gitu. Vokal backing vokal gitu. Iya, paling anak-anak bawang lah. Kapan kalau nggak ada yang jago itu, baru awak disisip-sisipkan lah sedikit gitu. Tapi bagus, tarik. Wah, nadanya tinggi kali itu loh. Ya, begitu. Lari maraton juga dulu ya Bu dari. Bukan. Pelatih pelaton. Enggak ah. Lari maraton enggak.
nggak pernah. Oh berarti kalau Bu Darni mau ibadah nggak makan roti dulu nggak Bu? Kalau pagi-pagi, kadang makan roti, kadang makan berat nasi. Kalau Ibu Darni mau masuk, Bu Darni. Masak. Saya kalau mau pagi-pagi harus masak karena ada anggotaku. Bu Darni kalau mau masuk kamar mandi sama siapa? Sendirilah. Oh, sendiri. Tambah kopi lagi bro itu biar kencang lagi suaranya. Itu saya. Tanya Leo. Satu lagi lagu, nggak usah lah tanya-tanya lagi. Nggak capek apa di diskusi di agama? Iya, udah jam berapa? Katanya jam 10 mau naik, ditungguin nggak tadi naik. tiba-tiba ada orang meledak bannya. Udah dari segala penjuru dia udah capek-capek cari ban, nggak ada. Mobil Avanza. Kami siapkanlah, ada 2 itu. Ya mengerjainya itu kan harus ditungguin. Oh gitu. Jadi kalau ngomong meledak gimana Bu? Meledak gitu. Meledak gitu. Itulah, jadi makanya kadang kayak gitulah, namanya sendiri kan harus bekerja keras. Memang suami sudah kemana Bu Darni? Tidak ada lah. Tahun yang lalu meninggal. Kami pisahnya udah 17 tahun. Oh. Anak berapa ya Bu Darni? Anakku 2 cowok dua-duanya, yang satu udah kerja di Palembang. Waduh. Namanya Kenapa nggak ada Sandi. perempuan? Nggak ada. Yang paling kecil semester 3 kuliah tingkat 3 nanti bulan 9. Nggak bikin yang cewek ya Bu? Nggak ada, cowok dua-dua, nggak ada yang bikin. Nggak ada. Kemarin anaknya Bu Darni yang di Palembang itu, Bu Darni nelpon saya. Ini Bang Andi ya. Itu mama saya tolong dong diperhatikan gitu. Kenapa Dek? Saya ingin bersahadat. Kasih tahu mamamu dulu, yang buru-buru loh gitu. Udah izin Bu Darni? Hukum ke-9, jangan berdusta. Kena gua. Aduh, hukum ke-9. Ada aja Kalau jawabannya. abang saya Tony Jai ini mualaf kan? Iya Bang, iya. Masya Allah. Tahun berapa Bang mualaf? Tahun 2017 pertengahan lah gitu. Wih. Masya Allah. Boleh kita tanya-tanya apa 2017 masuk sebabnya? 2018. Dari Buddha ya? Buddha Bang. Buddha. Kenapa milih Islam gitu Bang, kalau boleh tahu? Kalau Islam dari dulu saya sudah ikut iman gitu ya Bang. Sudah teman-teman sholat gitu Bang. Noise. Oh ya, lanjut. Sudah ikut sholat sama teman gitu. Memang juga saya ada cita-cita bangun pesantren dari kecil. Tapi alhamdulillah saya udah kebangun PAUD Islam Bang. Alhamdulillah. Itu pun sebelum masuk Muslim. Kemarin saya lihat fotonya sama siapa? Ustadz siapa lagi? Ustadz Halik Basalamah. Iya, Halik Basalamah. Masya Allah. Dia apit sama anak beliau ya kemarin itu ya. Iya. Allah. Itu pun gratis Bang, gratis di umrohin Halik Basalamah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Tahun berapa tadi Bang? 2000 berapa? 2017 Tahun ya? mau masuk 2018 lah Bang. Beliau ini Chinese Jadi, juga Bang Handi. Iya. Coa kok. Iya. Kalau Abang sekarang Tapi posisi di ketemunya- mana Bang? Stay di mana Bang sekarang? Saya di rumah di Pangkal Pinang, tapi pabrik saya kan alhamdulillah kebetulan dipercaya sama bos gitu, pegang pabrik. Jadi pengelola lah gitu kan itu, alhamdulillah gitu kan tuh. Jadi pabriknya di Sungai Liat Bang. Iya. Pabrik Sundal. Bukan, pabrik peleburan timah. Oh, keren. Ya, jadi teman-teman yang mau pasang gigi palsu yang terbuat dari timah boleh dipesan sama teman. Buset.
Bagus itu mandi kuat. Serius lagi nih, Kotoni, serius lagi. Apa sih yang melatar belakangi tadi Bang? Diulang dulu, saya lagi rekam ini. Gimana Bang? Apa yang melatar belakangi kok bisa? Tadinya dari agama apa sih? Agama Buddha, Bang. Oh, dari Buddha. Iya. Terus kemudian Tapi kadang-kadang liku-likunya juga kalau Buddha nih ya, dari apa? Ya pertama-pertama sih keluarga kurang senang lah ya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mereka bisa menerima semua kok. Ya. Apa yang melatar belakangi belajar apa seperti apa begitu, kok Tony? Memang saya dari kecil dulu kan kecil-kecil masih ya tanggung-tanggung lah gitu ya. Curi sarung nenek saya gitu. Bawa sejadah gitu kan, sejadah teman saya gitu, pergi ke, kalau dulu langgar nanya Bang gitu Bang. Iya. Dulu langgar. Jadi belajar sholat gitu kan tuh. Terus? Setelah itu kan berhenti sekolah gitu, merantau. Umur 16 tahun saya udah merantau kemana-mana Bang. Oh gitu. Ke Padang, Jambi, Bengkulu gitu. Kerja gitu. Nah, lengket-lengketnya apa di Bangka gitu. Alhamdulillah gitu ya, dapat rezeki sesuai dengan apa impian saya gitu kan, mau bangun pesantren tapi ya apa baru kebangun PAUD Islam gitu. Alhamdulillah juga itu apa muridnya udah 100-an ya, 100 gitu. Dengan biaya Masya Allah. Dengan biaya 70.000 udah sekolah gitu. Tidak ambil uang pembangunan enggak gitu Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau orang kan ada ngambil uang pembangunan kan 2-3 juta. Saya berpikir bukan apa Bang gitu ya. Kalau itu kita kan yang kalangan bawah kan nggak bisa sekolah Bang itu Bang. Saya berpikir gitu. Jadi kan yang bapaknya ojek, Grab gitu kan mana bisa sekolah gitu. Iya betul. Tadinya saya itu berdebat juga sama anak saya gitu, si Jeffrey itu. Dia bilang sama saya, kok papa nggak mau bangun masjid? Saya bilang begini Jeff, kau coba hitung masjid dari Pangkal Pinang sampai Papua. Saya rasa kalau kau hitung itu sebelum habis kau hitung sana, orang sudah bangun semua di belakang. Bangun lagi. Tapi umatnya ada nggak Jeff? Saya bilang gitu. Saya bilang sama dia kan, umatnya ada nggak? Kau lihat aja gitu. Duhur berapa sab? Ya, apalagi subuh. Yang ramai cuma Jumat. Kalau kita tidak didik dari kecil, saya rasa nanti tambah berkurang nih umat kita. Saya bilang sama gini Bang, sama anak saya gitu. Kau coba pikir lagi benar tak gitu. Kalau kita didik dari kecil, 100, insya Allah 50 masih ingat sama masjid. Tapi kalau kita tidak didik gitu, 100 mungkin 101 udah ada lagi gitu, udah ingat lagi sama masjid. Karena ya pertama dia kan sudah tahu gitu kan dari kecil, ya bisa Al-Fatihah baca kan, sudah tahu ayat Quran, ya tahu hadis sedikit-sedikit kan, paling tidak gitu ya kan. Begini aja kok izin saya potong kok. Kenapa memilih Islam, kenapa enggak ke yang lain gitu maksudnya? Nah ini Pak, itu apa Bang itu? Waktu saya itu anak saya kan Buddha. Jadi kan saya sunat anak saya gitu. Waktu masih kalau nggak salah kelas 5 SD. Saya sunat itu kan, itu yang laki-laki 2 gitu. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dia. Ya enggak, sudah tamat SD, saya ngobrol-ngobrol, SMP gitu kan itu. Saya bilang sama dia kan itu. Pokoknya untuk sementara ini ya kamu ikut kepercayaan orang tua kamu. Pada itu kan masih Buddha gitu.
Kamu mau meluk apapun silakan gitu nanti ya, tapi umur setelah 17 tahun, karena 17 tahun sudah mengerti, dia bilang itu apa baik dan buruk. Kalau tidak mengerti 21, saya bilang tuh. Nah, kamu mau memilih agama apapun silakanlah, dia bilang itu kan tuh. Mau Buddha lagi, mau Kristen, mau Katolik ya itu kan, itu terserah. Tapi saya bilang yang paling bagus Islam. Saya bilang sama mereka tuh, yang paling bagus Islam. Karena Islam lah yang terbaik, saya bilang. Nah, setelah saya 2017 syahadat, gitu, malah yang si Jeffrey itu loncat-loncat dia gitu. Dia bilang, hore, 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 saya bebas, saya bebas. Saya juga tidak ngerti bang tuh bang tadinya tuh. Nggak tahunya gitu, setahun saya syahadat, dia datang kepada saya gitu. Pak, saya mau bersyahadat. Ayo cepat-cepat saya selamatkan dia itu. Saya bilang sama dia, Jeff, kamu mau syahadat sama siapa? Mau sama Ustadz Halik Basalama atau sama Pak D? Pak D kan teman saya Pak, itu bang itu, yang di Palembang gitu kan. Ya termasuk teman baik saya gitu dia. Itu dia apa? 30 juz di luar kepala dia itu. Jadi diamalkan juga sama dia kan itu kan. Saya dekat sama dia gitu. Dia bilang sama Pak D aja gitu. Cepat-cepat saya itu apa berangkat ke Palembang itu langsung bersyahadat. Langsung saya potong kambing 2 tuh, itu bang. Cepat-cepat itu. Setelah itu tidak lama, kalau nggak salah itu kurban apa Idul Adha gitu. Langsung saya kurbanin sapi. Ya itulah ceritanya apa sedikit panjang lebar gitu pengalaman saya bang. Artinya menurut waktu itu Islam lah yang terbaik, jadi Anda memilih Islam gitu ya. Islam terbaik. Saya dari kecil. Karena waktu itu bang izin bang, waktu itu sudah berkeluarga apa belum? Oh itu sudah berkeluarga. Jadi pabrik yang lama itu apa sudah di ban gitu. Nah bagaimana jadi dengan anak istri? Itu yang itulah yang nomor 1, yang nomor 2 gitu ya gitu, yang laki-laki itu saya tanpa paksaan apapun gitu. Nggak taunya dia bersyahadat gitu. Cuman tinggal yang perempuan tuh bang tuh. Karena kan dia tinggal sama ibunya gitu ya apa pabrik lama itu. Ya. Paham. Jeffrey ya? Iya Jeffrey. Nah terus apa hubungannya dengan Ustadz Basalama? Oh, itu si Jeffrey sangat menggemar Pak, itu bang. Dia penggemar Ustadz Halik Basalama. Jadi saya bilang sama dia gitu, Jeff, ya nggak, kau carilah link dia gitu. Waktu itu kan cari link dia. Kalau kau mau undang dia ke Bangka gitu, kau cari linknya gitu. Dia cari. Itu 1 tahun 10 hari. Maka gitu saya undanglah dia ke Bangka. Undang dia ke Bangka, tausiah gitu, ngobrol sama dia. Dia juga tanya sejarah saya gimana gini gitu kan. Saya tidak tahunya itu di umroh sama dia tuh bang tuh. Saya sampai tak enak itu benar tuh. Saya bilang udahlah itu Pak Ustadz kasih orang lain aja gitu. Dia bilang apa? Sudah kau jangan banyak cerita, banyak ngomong tuh. Ini sudah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terima aja bang tuh bang jadi. Jadi di umroh saya gitu, saya sama Jeffrey gratis. Nah, setelah itu saya pikir udahlah sekalian gitu kan, saya daftar istri saya gitu. Daftar istri saya, jadi kami 3 orang berangkat ke sama-sama gitu. Yang ini, yang kedua ini bang, yang ada di gambar foto. Iya. Jadi waktu itu ke ini dulu ke
ke Masjidil Aqsa gitu. Dari itu kan ke apa? Ke Yordan Aqsa gitu. Baru balik ke Madinah Mekah gitu. Terus kalau keluarga sekarang emang masih ada yang tersisa nggak? Satu, Bang. Yang itu apa, yang perempuan. Ikut mamanya ya? Iya, gitu. Jadi dia tinggal satu rumah sama dia kan itu kan tuh. Ya kelihatannya sih kalau saya lihat cuman penghalangnya ibunya aja itu. Tapi masih komunikasi ya kok? Nggak enak sama ibunya. Tapi kalau itu saya suruh si Jeffrey terus gitu. Tapi kelihatannya juga dia sudah ada minat gitu. Karena sering saya gitu ngomong-ngobrol sama dia gitu. Kamu mau ke Mekah nggak gitu? Enggak, kita ke Mekah jalan-jalan gitu. Yang penting kau bikin aja gitu KTP kau Islam, gue bilang tuh ya gitu. Ya enggak? Kalau KTP Islam baru bisa kau masuk ke Mekah, saya bilang tuh. Kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, gue bilang gitu kan tuh. Dia kadang ketawa gitu, Bang Tuang. Oh, tapi komunikasi sama anak ini masih intens ya, Pak Kotoni? Wah, kalau anak-anak, justru anak perempuan saya gitu yang ini suruh saya nikah lagi, Bang. Oh ya? Iya. Dia bilang papa mau kawin lah kata gitu. Malah dekat ini sama ini, yang ini dia panggil Tete kan itu kan. Itu anak-anak itu yang dari pabrik lama itu dekat benar nih sama ini yang istri saya satu ini. Jadi ada apa-apa dia curhat gitu lah itu. Saling komunikasi. Si Jeffrey suka tanya adiknya. Yang dari ini dapat 2 Bang itu Bang. Dari pabrik baru nih. Oke. Ada ini lagi Pak Koko Tony. Perbedaan sebelum masih Buddha dan sekarang memeluk Islam itu ada yang perbedaan signifikan nggak sih kok dalam hidup ini? Hidup tenang Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya gitu diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Benar-benar Bang. Alhamdulillah. Ini insya Allah gitu nanti PAUD saya gitu saya mau naikin lagi gitu. Jadi hilang suaranya ya? Iya agak hilang. Iya. Koneksi digambar semua itu. Oh, iya. Kan Nobita nggak bisa digambar, nggak bisa naik. Alhamdulillah benar. Izin dulu Bang. Itu Nobita kalau mau naik minta aja. Gitu. Ya. Saya jambak 3 kali nggak bisa naik Bang Nobita itu Bang Andi. Oke lanjut kok. Alhamdulillah benar Bang. Saya bisa balik lagi ke Baitullah gitu kan. Pada saat kemarin itu waktu umroh kemarin saya sama Jeffrey gitu sambil dada tangan di Baitullah gitu. Minta diizinin, minta kembali lagi diundang. Mungkin inilah kita jawab lagi Bang. Apa yang Anda rasakan di sana Bang? Kok? Wah, nggak ada capeknya Bang. Nggak ada capek ke sana gitu rasanya gitu. Orang bilang tawaf susah gitu, rame gitu kan, gimana mau pegang rumah Allah susah kata itu. Ya alhamdulillah kemarin saya sama istri saya gampang benar itu, tahu gitu udah sampai ke rumah Allah SWT gitu. Bisa melihat Hajar Aswad? Kebetulan kemarin kan rame, saya tidak bisa gitu karena saya lihat aja karena kan saya bawa istri gitu kan. Jadi padat begitu kan. Nah, kalau Jeffrey dia sampai sholat juga dia 2 kali sholat di Hijir Ismail gitu. Kalau ini Jeffrey. Jadi Jeffrey juga bilang udah kita berangkat itu sholat sana gitu sama Teteh. Saya bilang nggak bisa Jeff, padat itu. Susah bilang itu kan bukan apa gitu. Kita kan mau jaga Teteh ini kan itu rame begitu Bang. Oke. Baik kembali ke awal dulu ya. Kok ini ada 2 nih. Siapa ada nggak sih tokoh atau orang yang paling menghalangi Anda memeluk Islam?
yang menghalangi dulu? Ada nggak rintangannya? Nggak ada bang. Pokoknya saya sudah mau pergi bersahadat. Nggak ada yang bisa dilarang saya bang. Baik. Nggak ada pokok kiri kanan, nggak ada. Pokoknya sama saya itu nggak ada urusan sama saya. Tapi nggak ada yang maksa kan? Maksa gimana bang? Nggak ada yang maksa memeluk Islam di bawah tekanan gitu? Waduh, gimana mau maksa bang? Saya sendiri aja gitu sebelum Islam aja saya udah bangun PAUD Islam. Masya Allah. Nah kalau saya sebelum meluk apa ibarat apa bersahadat gitu, saya udah bangun PAUD Islam. Oke. Kalau boleh tahu bang, yang paling berkesan dalam hal memeluk Islam ada nggak sih bang? Sahabat mungkin atau siapa? Itulah apa Pak Haji kan saya panggil dia Pak Haji gitu kan. Pak Haji gitu siapa kan, bang? itu. Haji siapa? Itu Haji Taufik teman saya. Oh Haji Taufik. Ya Haji Taufik. Masih ada orangnya di sana bang? Masih. Dialah gitu yang ngurus PAUD itu, PAUD Islam di Palembang bang gitu. Saya bangunnya. Saya bangun di Palembang. Di Jalan Gotong Royong. Jalan Gotong Royong itu PAUD An-Najwa. Oh ya. Jadi Pak Haji Taufik ini banyak berdiskusi tadinya ya sama Koko ya? Ya sering lah gitu diskusi gitu. Diskusi sama dia. Apa yang mau diucapkan sama Haji Taufik kalau seandainya dia mendengarkan kita nih? Apa yang mau diucapkan kok? Ya saya banyak berterima kasih kepada dia gitu ya Haji Taufik gitu. Dari Haji Taufik lagi tuh saya mengenal lebih dalam lagi di Muslim gitu ya gitu. Dan banyak dia gitu berdoa kepada saya bang. Setiap malam Jumat gitu dia wirid gitu baca gitu. Banyak gitu benar. Terus kedua kok, kalau Ustadz Alif Basalamah apa pengaruhnya dalam hidup Anda? Terus apa kesan yang paling berkesan bersama beliau? Itu orang yang baik bang. Benar. Waktu tausiah ke Bangka itu, saya itu kan bilang itu kan mau kasih dia uang itu, dia tidak mau bang itu bang. Masya Allah. Tidak mau uang itu bang. Jadi kan saya udah pesan hotel. Saya udah pesan hotel buat dia kan. Saya tidak tahu dia kan bawa istrinya bang itu. Ya kan itu. Jadi dia bawa istrinya gitu kan. Mungkin jadi dia kan bawa istrinya kan tidak cukup bang itu. Jadi saya pesan yang presiden suite-nya gitu ya di Novotel gitu. Nggak taunya dia udah pesan duluan. Krunya itu saya udah bayar semua bang itu kan kru-krunya gitu. Udah pesan hotel pokoknya cukup. Nggak tahu kan nggak cukup gitu. Dia bawa istri sama saudaranya gitu kan, perempuan juga gitu. Saya datang, saya terlambat bang itu bang. Mau saya bayar gitu, nggak mau dibayar. Dia bilang sudah bayar. Saya bilang nggak boleh Pak Ustadz. Dia bilang tuh, saya bayar, nggak usah. Dia bilang nggak usah. Tapi yang undang kan Anda ya? Yang undang kan Anda? Iya. Oke. Merah. Oh itu ramai benar bang tuh bang. Waktu itu. Benar-benar ramai itu bang. Waktu dia datang. Koko tahu terakhir ya Koko tahu kalau Ustadz Basalamah itu tinggal di mana? Di Jakarta Selatan itu kan ada Jakarta Selatan itu tempat restorannya tuh bang. Ya sip paham. Ada restoran aduh saya lupa nih. Udah nggak usah disebutin bang, nanti kita kalau dia tausiah, dia sering tausiah di ini bang, di Blok M tuh ya. Ya di Blok M.
Jeffrey itu. Iya. Jeffrey kan dia kan punya, kuliah di ini Bang, kuliah di Untar. Ya. Beliau juga punya channel YouTube kok. Oke. Terakhir Bang, apa Iya, yang ingin ucapkan sama ada. beliau? Apa yang ingin Anda ucapkan sama beliau? Hah? Silakan. Apa yang ingin Anda Saya ucapkan? juga banyak terima kasih. Saya juga banyak terima kasih kepada Ustadz Halik Basalama gitu kan itu. Sudah ya dari dia lah gitu, mungkin Jeffrey gitu mendapat ilmu banyak sekali Bang dari dia Bang. Oke, makasih. Dari dia lah Dibawa. mungkin itu Bang. Aduh. Dibawa, mana sih? Bentar ya. Aduh. Oke, kok hilang ini? Oh, udah. Lanjut, Ya, Bang. Lanjut. Di bawah itu sudah pada, kok ketikan saya hilang ya? Di bawah pada marah-marah. Bang Andi katanya nanya mulu. Nanya mulu. Iya. Ya udah kalau begitu aku diam dong. Bang Andi Bang Yuma jadi ketahuan kan. Ya Bang Yuma kan ngomong tadi bahwa ini harus digali. Gimana? Ya nggak apa-apa lah. Kapan lagi sahabat kita Akhi Tony ini naik tuh ngobrol sama kita kan gitu. Ya kita tahu loh. Ini kan Ya. apa ya namanya, motivasi begitu loh. Aku aja orang Kristen sabar nunggunya. Ya Bu Darni, silakan Bu Darni, ada yang mau ditanyain? Monggo, selesai dari sini. Ya terima kasih Bang. Ya, makasih. Terima kasih. Bang Tony makasih banyak. Sama-sama Bang, sama-sama. Iya. Kok chat gue hilang? Gimana caranya Oke, ya? Aku sip. turun dulu ya, naikin lagi nanti ya. Iya. Tapi pakai tangga ya Bang. Akhi Tony, saya tunggu di Makassar ya. Siap Bang, siap. Insya Allah gitu. Kalau pulang dari Baitullah gitu kan, Insya Allah kalau Siap. diizinin Allah Subhanahu Wa Taala gitu nanti bisa saya kontak Bang Juma gitu. Oke, Sampai siap. dikasih dulu ya, Bang. 86,3. Siap Bang. Oke, Cip. Salam sama si Jeffrey, anaknya ya. Siap Bang. Salam kembali. Salam sama beliau. Oke, sip. Baik, sahabat-sahabat, mungkin Bu Darni saya izin mohon diri ya. Bang Sidik monitor. Aku bertanya Ya, Bang Juma ini Bunda, siap. penonton di bawah suruh bertanya aku. Ya tanya, Katanya ada dia Bang tanya Sidik, ada Bang ada Bang Handi. Saya mau istirahat dulu. Iya, ngomong kayak dua Sebentar. patah kata, tunggu kutanya dulu. Tunggu dulu kutanya, jangan Oke, lu pergi. silakan. Silakan. Buset. Oh, begini, kan Nah. katanya kalau udah masuk Islam damai kan kata Bapak Tony tadi, dah. Nah, Siap, kalau siap. kalau duanya istrinya, eceknya, akulah, masuklah aku Islam. Nah, ternyata Siap. suamiku kawin lagi, aku nggak mau. Macam mana mau Iya. kayak gitu, damai Bang Juma? Aku terus terang aja, tak mau aku diduai. Oke, baik Bu Darni. Jadi sebenarnya dua istri itu tidak sesederhana yang saudara-saudara Islam praktekkan gitu. Ya, karena muatan daripada poligami itu sebenarnya kalau kita mau cermati justru itu sama halnya kita dilarang poligami itu. Kenapa saya katakan sama halnya dilarang? Ya karena perintahnya adil. Kamu harus adil. Nah bagaimana ceritanya kita mau adil kalau istri yang satu tersakiti? Berarti nggak bisa. Hanya saja daripada berzina mending menikah. Jadi poinnya di situ Bu Darni. Poinnya di situ. Jadi bukan berarti umat Islam itu poligami, enggak. Berat sekali dan justru akan mendatangkan dosa kalau orang itu tidak bisa adil dan tidak bisa menjadikan istrinya ini sama-sama merasa bahagia gitu. Anak-anaknya tidak akur, anak-anaknya tidak mendapatkan ilmu, anak-anaknya tidak mendapatkan layanan pendidikan, maka itu dihukum berarti tidak adil, dan tidak adil berarti melanggar Quran. Tetapi daripada orang itu berzina, maka Tuhan kasih solusi, silakan menikah lebih dari satu. Tapi syaratnya adil. Makanya di Islam itu ya cukup satu.
Jadi tidak sesederhana yang dipikirkan oleh kita manusia bahwasanya di Islam itu boleh loh beristri 2. Oh, tunggu dulu. Bolehnya itu hanya sekedar kemudian untuk menghalalkan sesuatu manusia melakukan terhadap lawan jenisnya agar tidak dihukum zina. Cuma nilai itu bergeser sekarang. Laki-laki kebanyakan egois mereka itu. Mereka menjadikan dasar poligami ini untuk menyakiti istrinya. Begitu istri sudah mulai keropos, mulai giginya ompong, mulai tidak bisa membedakan mana kacamata, mana gunting, seketika orang-orang itu mengambil wanita lain. Sebenarnya itu nggak boleh, tidak bisa. Harus adil, kuncinya harus adil. Bagaimana mungkin Anda bisa merasakan malam pertama di saat istri kedua lagi menangis? Tidak mendudukkan perkara keadilan itu di situ. Makanya tidak sesederhana itu. Saya kalau mau poligami, saya pribadi ya, udah lama poligami saya itu. Malah sudah istri saya itu mungkin tidak bisa lagi dihitung. Entah kemana-mana semua itu istri. Kalau mau mengikuti syahwat, mungkin anak saya sudah setiap lampu merah mereka ada di sana, kan gitu. Karena mau mengikuti syahwat. Tapi oleh karena saya merasa kewajiban saya sebagai orang tua harus mendidik anak-anak, harus membahagiakan istri, kemudian ya daripada hanya sekedar bersina. Ya kenapa nggak puasa? Kenapa Anda tidak melakukan menjadi seorang mukmin yang baik, menjaga sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan? Kan gitu. Daripada kemudian menghalalkan, dibolehkan kok, silakan, dibolehkan, silakan, nggak bisa. Kaidah kemudian poligami yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu ada hikmat di balik itu semua. Kenapa? Kabilah-kabilah Arab itu adalah orang-orang yang kemudian keras antara kabilah satu dan kabilah lain itu adalah berkabilah yang selalu mengunggulkan golongan mereka masing-masing. Dari suku ini mengunggulkan suku mereka, dari suku ini mengunggulkan suku mereka. Dan mereka semua memiliki setiap suku itu bangsawan-bangsawan. Sehingga setiap bangsawan ini sangat berpengaruh kepada kaumnya. Nah, Islam datang untuk kafatan linnas, litubayyina linnas. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW punya pola menikahi bangsawan dari suku satu, menikahi bangsawan dari suku satu, kemudian suku yang tadinya bermusuhan menjadi satu. Kenapa? Karena ternyata satu orang yang kemudian menjadi panutan di bangsa Arab itu adalah milik kita bersama. Suku ini memiliki anak dari Rasulullah, suku ini juga memiliki anak dari Rasulullah. Sehingga mereka menjadi keluarga, menjadi damai semua. Jadi ada unsur politiknya, poligaminya Rasulullah. Kalau sekarang bukan. Ini bukan unsur politik, ini unsur tai lalat. Bahaya. Gak boleh sebenarnya, gak boleh. Kalau kita ingin mencontoh poligami Rasulullah, ya contohi kaidah-kaidahnya. Jangan mencontoh, begitu si Uco tegang, tidak ada lubang, dijepit di pintu. Gak boleh. Sembarang itu. Jadi kaidah poligami itu tidak sesederhana yang kita rasakan, yang begitu orang mau ini, ada yang cantik-cantik, ada yang segar-segar, ada yang licin-licin, langsung dinikahin, ditinggalkanlah istri menderita 1 bulan, 2 bulan belum diketahui, 4 bulan baru diketahui, gigi krops, ditampar sama bini, dilempar pakai tangga dan seterusnya. Udah gitu anak pada menangis. Ini tidak boleh, hukumnya nggak boleh di Islam terjadi seperti itu. Anak meraung-raung dikarenakan ayahnya diambil sama wanita lain, itu nggak boleh. Tidak boleh. Umat Islam nggak boleh menghinakan dirinya, dan wajib hukumnya umat Islam itu menjaga dia punya kehormatan rumah tangga. Bagaimana mau dijaga kehormatan rumah tangga kalau bertengkar antara suami istri, 40 rumah ke kiri mendengarkan suara kita, 40 rumah ke depan mendengarkan suara kita. Kamu tidak menyayangi aku lagi karena aku nggak mulus lagi. Aku sudah punya bisul-bisul di mana-mana. Jadi kau mencari yang licin-licin. Nah, suami juga bilang, bukan itu sebabnya. Terus apa sebabnya? Kamu setiap malam, setiap tidur kentut dulu di ruangan. Aku siksa dengan bau kentutmu, makanya aku nikah lagi yang harum-harum. Itu alasan mati, nggak boleh. Kaidah Islam itu tidak seperti itu.
Ya, jadi nggak sembarangan orang kemudian itu poligami. Jadi kalau ada orang sembarangan poligami itu ya bukan dari ajaran Rasulullah tapi ajaran syahwat. Nah, hanya saja Rasulullah memberikan solusi itu benar nih supaya kita tidak kita tidak berzina, karena zina itu hukumnya sangat luar biasa di Islam. Adalah alangkah lebih baik kemudian ibu itu bersyahadat, kemudian nanti dicarikan jodoh, kan gitu di Islam. Apakah Bang Handi atau Bang Sidik yang kemudian dinikahkan dengan Bu Tari, kan gitu Bu. Kenapa Bang Juma? Jangan lagi mikir kawin. Enggak lah. Itu aku ngomong-ngomong kemarin-kemarin itu hanya bercanda-canda, hanya untuk slow. Tapi kenapa Ibu tadi bertanya Ibu mau dipoligami? Kenapa? Iya, Ibu mau nikah lagi ya. Tadi si Tony tadi bilang aku semenjak Islam bahagia, kan katanya. Gimana bahagia kalau istri nanti diduain? Ditanya pun seluruh. Begini Bu, saya tambahkan. Ada juga kebahagiaan yang dimiliki orang yang berpoligami itu, yang mana kebahagiaan itu kita tidak pernah bisa rasakan kecuali mereka yang berpoligami. Kayaknya enggak lah Bang. Iya. Oh Bang Juma. Ada. Tunggu dulu. Kalaupun ditanya seluruh wanita-wanita yang ada di bumi pertiwi ini, kalau saya gitu yang pertama itu sudah pisah gitu. Karena kan dia kan masih agama Buddha. Bisa gitu. Ya bisa, bukan poligami. Tapi Bisa, ada gitu. Bu Darni, ada orang yang bisa kemudian menikah sama istri akur, mereka saling menyayangi sama-sama, kemudian mereka rawat suaminya. Ada yang kayak gitu. Wanita-wanita yang mana yang seperti itu? Bang, ya. Maaf Bang, ya, itu yang pertama itu Bang itu. Pokoknya tiap hari itu udah ada tenangnya Bang. Gitu. Nggak ada tenangnya. Tapi alhamdulillah ini Bang ya, sudah 4 tahun tidak pernah ribut, tidak pernah apapun. Berantem apa cekcok mulut tidak pernah. Nah itu dia. Ada Bu Darni, ada memang yang kemudian wanita-wanita soleha itu yang lebih cinta kepada Tuhannya daripada kepada suaminya. Ada Bu, ada. Jadi Padahal kalau misalnya Bu Darni, saya jujur aja ya, bedanya umurnya 20 tahun dari saya. Nah, itu makanya saya sementara ini cari anak SMP Bu Darni. SMP untuk jadi teman anak-anak di rumah, maksudnya bukan untuk jadi bini. Ada aja. Jadi ada Bu, orang-orang wanita-wanita yang soleha itu yang lebih cinta kepada Allah daripada kepada makhluk, meskipun itu suaminya, ada. Jadi dia mencintai Allah lebih daripada cintanya kepada suaminya. Ada yang kayak gitu. Memang wanita-wanita soleh yang tidak kemudian dalam hatinya itu membesar-besarkan rasa cemburu, rasa iri, lebih cinta kepada manusia daripada kepada Allah. Jadi kalau dia menyadari itu adalah syariat yang dibolehkan dan dia melihat suaminya sudah mampu untuk melakukan itu, maka dia beribadah dengan mengizinkan suaminya melakukan poligami. Oh Bang Juma, gitu. Makanya kita sampai saat ini berantem karena berpoligamilah Abraham. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abraham Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya lebih dari satu. Makanya kita sampai hari ini kita ribut-ribut. Iya kan? Enggak, saya ingin ngasih tahu ke Bu Darni. Berarti Bang Juma, berarti dan teman-teman Bang Handi dan Bang Sidik, Bang One, Bang Tony, berarti betul-betul lah ajaran Yesus itu satulah istrimu, kecuali dipisahkan oleh kematian dan perzinahan. Nah, itu pasti menang. Aku tuh terang aja. Gak ada itu ajaran Yesus satulah istrimu, gak ada. Bang Juma, kalau aku Bang Juma, suamiku kalau kawin lagi, malam-malam ku baikin, baru ku potong burungnya. Wah, jahat ini jahat. Berarti berkeluarga hanya demi burung. Banyak kok Bu, burung, kambing punya burung, sapi punya burung, ada juga kuda punya burung, dan kuda punya burung itu lebih hebat. Berurat, panjang, kayak punya itu lebih kuda itu lebih bagus. Kalau gara-gara burung orang menikah, enggak. Nah, begitu. Bukan karena gitu. Jadi bukan sih
Bukan saya mau pamer kalau saya sama 11-12 dengan kuda, tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu. Iya, maksudnya gini. Ini gara-gara di kampung di Madura Bu Darni ini 12 kayaknya Bu Darni ini ininya. korban minyak lintah ini. Apa itu? Apa minyak lintah? Kita Kalimantan Bu Darni. Di Madura ada 12 bininya. Serius? Belum tahu dia Bang. Mau Dulu minyak lintah itu untuk melebatkan bulu alis, ada itu dijual. Untuk apa? Minyak lintah dari Papua ambil, bulu alis itu apa, minyak lintah dari Papua ibu ambil, oleskan di telunjuk, pasang di bulu alis. Tapi jangan heran kalau alisnya nanti kayak bulu landak semua menghadap ke depan. Berdiri semua itu bulu-bulu. Nggak bisa lagi ibu sujud. Untuk apa gitu? Supaya bulu alisnya lentik. Kok bulu alis yang lentik, harusnya bulu mata ya. Iya. Kembali ke laptop. Jadi itu tadi. Jadi alangkah baiknya hanya satu suami, hanya satulah istri. Iya, betul. Alangkah baiknya, tapi iya betul Bu, betul. Satu istri dengan satu suami itulah yang paling bagus, yang paling bahagia. Tetapi daripada orang itu bersinah, mending menikah, kan gitu. Sementara hasrat laki-laki itu, kenapa lagi dibilang berzina? Udah ada punya dia. Ngapain lagi berzina? Tapi mau tidak mau, laki-laki itu kalau lihat ayam di luar, dia selalu nafsu makan ayam goreng, gitu loh Bu. Nggak bisa tidak. Kecuali laki-laki tidak normal itu. Munafik itu pria kalau dia keluar dari rumah, lihat yang segar-segar, dia kemudian tidak ada perasaan. Itu manusiawi, itu kodratnya laki-laki. Kenapa? Laki-laki dicipta itu memang memiliki kelebihan dari sisi wanita, dari aspek tenaga, kemudian hasrat, kemudian tanggung jawab dan seterusnya. Dan belum pernah kita lihat ada wanita perkasa, yang ada itu laki-laki perkasa gitu. Makanya laki-laki itu menonjol keluar, perempuan menonjol ke dalam dia. Kenapa? Karena dia tempat bercocok tanam. Kalau dia nabraknya ke depan, itu menandakan bahwa mereka itu jantan. Sehingga memang kodratnya seperti itu Ibu. Jadi kalau misalnya tidak ada solusi yang diberikan, maka apa? Yang ada adalah berzina. Makanya ada yang disebut mesin ATM untuk melegalkan suami-suami berzina di belakang istri tanpa seketahuan istri. Orang beriman ketika mereka mau bersetubuh dengan selain istrinya, ya izin baik-baik ke istrinya untuk menikah, tapi ngaca, sanggup tidak? Gitu. Itu yang nggak boleh Bu Darni. Nggak boleh, berzina itu nggak boleh. Ibu mengatakan, oh nggak boleh memang dilarang. Tapi hasratnya gimana ceritanya? Banyak tokoh-tokoh kita dari tokoh agama kita yang tahu hadis, tahu dalil, tahu Bible, tapi pekerjaannya lebih bejat daripada orang-orang yang buta tentang kitab suci. Kenapa? Memang kodrat hasrat lelaki gitu. Hasratnya memang kayak gitu. Ada yang bertanya, tapi kan Adam dengan Hawa ya memang karena wanita cuma satu pada saat itu. Coba wanitanya 10 juga yang dikesok sama dia. Begitu. Gitu Bu Darni. Itu Bu Darni. Andai saja Bu Darni ini laki-laki, ya bukan perempuan, ya mungkin sudah setuju istrinya, sejak cerai dengan ininya. Memang beda Bu. Perempuan itu syahwatnya lebih tinggi dari laki-laki. Tapi nanti dia naik syahwatnya kalau dia sudah mulai pakai bahasa roh, kurabaraba kau, baru naik syahwatnya. Kalau laki-laki dia hanya dengan melihat syahwatnya bisa naik. Tapi sederhana dia. Kalau mau diukur syahwat daripada laki-laki dengan perempuan, itu lebih tinggi syahwat perempuannya. Jujur Bu, saya mau tanya, yang lebih agresif di kamar ibu atau bapak? Waktu aku sama suamiku, ya. Iya.
Pasti ibu sampai ibu sampai jalan-jalan ke plafon juga kan? Bapaknya tenang-tenang aja. Ibu yang salto bolak-balik, banting diri, naik ke tempat tidur, masuk ke bawah tempat tidur lagi, masuk ke kamar mandi, salto di plafon segala macam modelnya kan ibu. Laki itu diam-diam ajanya dia. Itu gerakan yang tak beriman itu Bang Juma. Nah, itu ya, gerakan tak beriman tapi gerakan berimbang. Orang beriman juga harus ada aturannya. Iya cocok lah itu gitu. bilang. Maksudku gerakan-gerakan yang tak beriman tapi berimbang kan gitu. Itulah yang harus kita harus akui gitu. Yang lebih banyak kecewa dalam rumah tangga itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Itulah. Iyalah, karena gini, karena perempuan kan lebih capek, lebih banyak memikirkan keluarga. Enggak, bukan Bu, dalam sarung maksudku. Lebih banyak perempuan yang kecewa. Kenapa? Karena perempuan itu maunya 15 jurus, laki-laki 1 kali petak, mati dia kan gitu maksudnya. Nah, itu disebabkan karena apa? Syahwat perempuan itu sebenarnya lebih tinggi. Syahwat perempuan itu lebih tinggi. Gitu. Makanya kita disuruh beriman supaya kita bisa menahan syahwat kan gitu. Nah, itulah maksudnya. Iya betul. Iya, kan? Jadi kalau kita dilihat dari iman dari Tuhan, pasti kita simbolis lah menggoda kita terus. Maulah ganti. Itulah pekerjaan setan. Setan lagi yang difitnah. Padahal setan tidak pernah melakukan itu. Yang melakukan itu laki-laki. Bukan. Setan ini kan memang mau menggoda manusia itu, diberikan kuasa dia untuk merayu kita. Karena Tuhan itu kan memberikan pilihan kepada manusia, mau ikut ajaran setan kah atau mau mengikut ajaran Tuhan melalui rohnya. Nah, kalau kita mengikuti ajaran setan, itulah kegiatan kita selalu yang tidak berkenan di hadapannya. Contohnya kayak itu tadi, adanya istrinya, asal nengok istri mulus, istri cantik, muda lagi, awet muda, banyak uangnya, udah mau dibayar itu, langsung ditawar. Itu yang tidak boleh. Itu yang nggak boleh, nggak bisa. Tapi rata-rata lelaki seperti itu. Kemarin dengar itu dia makanya dikasih solusi, Bu. Oh Bang Juma, tunggu dulu. Semalam dengar itu Mbak Ustadz apa itu bicara, katanya banyakannya wanita di neraka. Terbalik. Malahan ku tengok dari kayak gini yang kita ceritakan ini tadi. Iya berarti laki-laki dong yang banyak di neraka. Iya. Kalau ibu-ibu, makanya Bapak Ustadz itu bicara itu salah. Kebanyakannya perempuan yang di surga. Karena perempuan itu kalau dia tekun di rumah, merawat anaknya, mengerjakan pekerjaan di rumah, pasti kerajaan surga dapat bagiannya. Melayani lagi suaminya. Jadi gini, kenapa data itu kemudian ibu jadikan sebagai acuan? Karena sebenarnya segala sesuatu di atas muka bumi ini, apapun yang kita lakukan, diucapkan, itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Laki-laki kalau ada masalah, mereka tidak pernah kemudian pergi ke rumah tetangga menceritakan keadaan yang ada dalam rumah. Tapi kalau istri, ya sedikit-sedikit, suaminya ada panu dibawa ketek, diceritainlah semua sampai satu kampung. Kan gitu. Itulah yang menyebabkan perempuan itu lebih cenderung maksudnya terpedaya dengan ini. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Kan iblisnya datang tidak berhasil ke Adam, tapi melalui istrinya kemudian iblis itu bisa memperdaya mereka. Begitu juga sekarang kita, wanita itu lebih lemah kemudian untuk mendatangkan fitnah terhadap apapun. Makanya wanita itu diminta untuk menjaga diri, berhijab, menjaga mulutnya, menjaga lisannya. Ketika suaminya keluar rumah, seketika itu silai, kalau bisa dikasih lem Alteco, ditutup, jangan dikasih ke orang lain, kan gitu. Nanti pulang suami, ya, nanti pulang suami baru Alteco-nya dibongkar lagi. Gitu Bu Darni. Tapi jangan dipraktekkan Bu Darni, nanti pulang-pulang habis ini beli Alteco beneran. Waduh, nggak bisa pipis Ibu nanti. Kalau aku teman-teman udah udah minum tolak jamu cowok.
Wih, mantap sekali. M150 campur terong berarti itu ya kalau itu. Bukan, bayangkan 17 tahun loh. 17 tahun, bayangkan kalian itu. Kalau kalian kurasa 17 tahun, udahlah nggak tahu lagi, udah sakit kepala kalian. Nggak dicampur sama ini Bu Darni, minyak rem. Enggak, bukan. Kenapa aku bisa tahu apa kuncinya? Karena aku kan ikut selalu kegiatan-kegiatan dalam ibadah. Senam. Aku kan pernah menjabat ketua BWA Bakti Wanita Advent di gereja kami. Mantap. Kan ikut-ikut itu. Kan itu ikut. Ada nanti acara-acara ibu-ibu pergi sana, mau nyanyi, ikut sana. Ada perlawatan, semua kita jalani. Jadi hidup kita itu positif. Tapi kalau kita nggak dekat kepada Tuhan, nah disitulah setan itu menggoda aku. Kalau nggak banyak ya. Tapi ibu masih bisa menangis lirih. Macam mana menangis lirih? Coba perhatikan Bang Handi, nangis lirih itu kayak mana? Mana nangis lirih? Ada kan lagunya basah. Mandi kan gitu nangis lirihnya, masa nggak tahu Bu? Oh, kalau itu tahu aku. Siapa yang nyanyikan? Si Ayu Soraya. Bukan, coba Ibu perhatikan, coba. 1, 2, 3. Kalau yang kayak gitu aku nggak mau. Aku nggak bisa kayak gitu Bang Juma. Nggak pandai kayak gitu, nggak bisa. Aku wanita keras, tahunya keras. Nah itu. Ini gue layak siar nggak sih? Ini kan gue rekam. Dia Pak layak siar nggak sih? Layak siar, nggak apa-apa lah. Janganlah nggak usah lah Nanti kawan-kawanku mana tahu di lewat YouTube dilihatnya, kayak mananya Ibu Derni ini katanya pula nanti. Janganlah. Ya enggak. Apa ini? Pribadi aja lah. Malah mereka lebih senang kok Ibu Darni kok bisa bersahabat sama Muslim, adem, damai kan gitu. Iya, maksudnya kita ini. Jangan. Ada sponsor Bu, Darni ada sponsor nanti. Tapi aku jujur, kalau untuk menggoda-goda cowok aku nggak bisa, nggak pandai aku, karena udah biasa aku hidup keras. Jadi nggak ada waktu merayu cowok, harus cowok yang merayu aku gitu. Itu yang membuat Ibu membuat Ibu bertahan karena nggak ada cowok yang berani, kayak orang mau ditinju aja kok digombal gitu. Iya. Kayak mana mau Hai Bu Darni, apa kau? Mau apa kau? Kau mau apa? Bagaimana ceritanya? Nggak jadilah. Iya. Betul kali itu, betul. Kecuali ketemu Bang Juma dia, aduh Bang Juma gitu kan, ngerayu. Bukan, kalau Bang Juma aku kagumi karena aku kan senang melihat pria-pria itu kalau menyiarkan agama, apalagi bicara tentang kitab suci. Aku itu. Itu aja loh. Itu aja. Aku nggak mau kegeeran juga mau ingin dinikahi Bang Juma. Oh enggak ada. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Saingan berat banyak. Janganlah saya. Benar nih lucu, benar nih. Lagi seru nih. Kenapa lari dia? Nggak lari Bu. Nggak tahu. Ya, makanya aku selama ini enggaknya aku mikir yang lain-lain, cuman aku. Itu apa namanya, kena report lagi kali? Apa gimana? Masa kayak gitu-gitu aja di report? Padahal lagi ngobrol santai begitu. Bang Hadi di Jakarta ya Bang? Iya Bang. Oh, sekali-sekali kita boleh tak jumpa gitu di darat? Boleh, hubungi HP saya aja. Saya tulis di bawah ya, nomorku ya. Oh siap. Tuh, saya tulis di bawah. Ini Bang, nomor Abang ada nomor HP Bang Juma nggak? Ada. Nomor saya ada di dia Bang. Ini aja nih, ini nomor saya di bawah nih. Itu nomor saya di bawah tuh. Tuh Bang. Itu di bawah tuh. Di apa ini namanya, di chat 0812 jangan disebut Bu Darni, nggak boleh. Boleh disebut. Oh gitu. Iya. Ya Allah, bener keren.
Bang Juma lagi ngobrol begitu kok direpot, heran aku ya Bang Andi. Tolong dong yang di bawah dong. Ya merepot-repot dong ngomong santai. Siap, udah di screenshot Bang. Nggak tahu Bang Juma lagi tadi. Rupanya Bang One sama Bang Sidi, Bang Andi nggak bisa cekin rupanya dikunci tuh, nggak bisa dikunci, pakai gembok kuat. Kok Tony itu nomor saya di WA aja sekarang. Siap. Udah saya screenshot itu. Udah di WA ya, coba aku lihat ada nggak? Sebentar, saya buka dulu Bang ya. Oh ya. Iya, teman-teman Kristen gak usah lah main repot-repot kayak gitu. Berdosa kayak gitu loh. Kami aja bicara-bicara baik-baik kok. Orang bercanda biasa ya benar nih. Menandakan itu bahwa setelah kita diskusi biasa naik tinggi dinamika lah ya. Ya habis ini ngobrol santai gitu. Iya, pemanasan dulu ibaratnya. Kami aja main badminton pemanasan dulu. Jangan-jangan Bu Darni cemburu kali Bu Darni gara-gara mungkin ada Bu Darni menolak seseorang? Nggak ada. Aku nggak pernah aku main ke room teman-teman Kristen loh. Ya kenapa Bu Darni cinta room ini dia Bang Andi? Kenapa Bu Darni betah di room Muslim? Ya karena kita aja yang berlawanan Tuhannya, itu aja yang orang sana walaupun makan babi, walaupun hari Minggu, Tuhan kami tetap Tuhan Yesus sama. Jadi nggak perlu aku berantem sama dia. Apa coba? Paling doktrinnya aja itu nanti rasakan sendiri masing-masing lah. Yang penting ada ayatnya mengatakan jangan makan babi, menguduskan hari Sabat. Kan udah ada ditulis samanya Alkitab kami. Mana ada beda? Tapi kira-kira Bu Darni pasti nggak akan berpindah keyakinan, tetap jadi Kristen. Ya udah jelas lah, udah pasti saya nggak bisa kutinggalkan Tuhan Yesus, harga mati ya. Tapi kita hanya bersahabat ya, kita tetap bersahabat ya. Iya dong, kita kan sebangsa dan setanah air, gimana sih? Iya, itu aja Nabi Muhammad aja istrinya dulu si Khadijah itu Kristen itu loh. Misalnya kalau Ibu Darni ke Jakarta gitu ya bisa kita ketemu saling tolong menolong apa kayak gitu. Iya. Itu intinya. Kalau saya misalnya ke kampungnya Bu Darni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya ke kampungnya Bu Darni nyasar kan bisa aku minta tolong. Bu Darni minta air putih dong, haus gitu ya. Iya, betul kali. Betul itu. Alangkah enaknya bersahabat, iya kan? Ini lagi yang dibawa mau jodoh-jodohin siapa tahu cocok Bang, gimana Bang? Janganlah, betulnya jangan, nggak mungkin lagi lah. Dia umur 50 tahun loh, udah 49 aku, nggak mungkin lah. Bang Juma istirahat ya, yang di bawah nanya itu istirahat dia capek, besok lagi ya yang bawah ya. Ya lanjut Bang. Ya udah tuh Mbak Yosin. Ya. Siregar itu. Ini apa? Islam. Sama kali Alpen sama Budarnya kali ya, Mbak Yosi ya? Iya. Muslim. 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 Mualaf ya, Bu Yosi? Mualaf bukan? Enggak, dari lahir. Oh, iya. Pantes suaranya bagus. Tapi Siregar memang Muslim ya, sebagian ya? Iya, Siregar banyak Muslim. Harga mati. Di Dempuan Siregar ya. Rantau Utara Labuan Batu. Iya. Kalau Bu Darni apa? Aku di Medan Pancur Batu. Marga. Oh, urus Simatupang. Oh, Simatupang. Tapi ada Siregar nggak deh ya, cuman Siregar. Tapi ini pakai D ya, Siregar. Atau emang ya, atau ya itu. Enggak ada, Siregar aja, R aja belakang. Di bawah juga ada Siregar tuh. Raja apa nih? Siapa namanya? Raja Lumpur Hidup. Raja Lumpur Hidup. Asution. Tapi beda nggak Siregar nggak pakai D sama Siregar pakai D beda? Atau bersaudara bagaimana gitu? Salah ketik doang itu Mbak Yosi. Nama-nama ini yang ditambahi tuh, ya kan ya, Eda.
Iya, Eda. Oh Eda. Ih, Bu Derni kok jadi Eda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ya kalau ada kata-kata atau kalimat tadi yang menyebabkan saya di-report. Saya sebenarnya tujuannya untuk mencairkan suasana dengan Bu Darni aja. Setelah beberapa saat yang lalu saya ada marah sama beliau. Mudah-mudahan dengan lawakan seperti ini kemudian membuat kondisi menjadi cair kembali ya. Karena saya lihat Bu Darni ini dari segi kejiwaan beliau baik ya. Ada juga sedikit ruang untuk bisa menjadi mu'alaf. Jadi ya kita doakan aja gitu ya. Mudah-mudahan Bu Darni begitu dia rajin kemudian ikut debat-debat di room Islam seperti ini bisa mendapatkan hidayah. Saya kira gitu ya teman-teman yang tadi ditegur sama TikTok atas laporan teman-teman karena dikatakan sesuatu yang lebay katanya, makanya di report, dilaporkan. Tapi nggak apa-apa, sekedar untuk mungkin teguran supaya beristirahat karena di sini sudah jam 3 gitu ya. Hampir jam 3 maksudnya. Jadi kita sudahi aja dulu sahabat-sahabat sekalian. Insyaallah besok kita jumpa lagi pada waktu yang berbeda dengan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.